Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami di mata kuliah manajemen keuangan. Pada mata kuliah ini kami didampingi oleh Bapak Firmansyah, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Anjas Setiawan. Yang kedua ada Nur Azizah. Yang ketiga ada Sima Wulandari. Yang keempat ada Yani Anggraini. Yang terakhir ada Moh Juliandika. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi terkait rasio dalam laporan keuangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, harapan saya teman-teman untuk menyimak dan juga memperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita langsung masuk ke videonya. Cekidot. Saya Nur Azizah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian rasio keuangan. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari satu laporan keuangan. Untuk rasio keuangan adalah suatu alat analisa keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan hadir sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, merupakan jenis rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau hutang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar perusahaan dan kewajiban lancar. Rasio likuiditas dapat diketahui dengan rasio berikut. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendek miliknya yang diperhitungkan bersama aktiva lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek miliknya yang dihitung bersama aset lancar tanpa melibatkan persediaan. Dan yang ketiga ada cash ratio. Rasio digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah kas atau setara kas dengan aset lancar. Yang kedua ada rasio aktivitas atau activity ratio, adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Nah, berikut adalah rasio yang bisa digunakan oleh rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang. Perhitungan yang dipakai untuk mencari tahu efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan kebijakan kredit dan piutangnya. Yang kedua, perputaran persediaan. Rasio yang digunakan demi mencari tahu efisiensi perusahaan ketika mengatur persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap miliknya. Dan yang keempat, perputaran total aktiva. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan menggunakan total aktiva. Yang ketiga ada rasio solvabilitas atau solvability ratio. Merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio, di antaranya yang pertama rasio utang terhadap aktiva atau disebut juga dengan total debt to asset ratio, merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau disebut juga dengan total debt to equity ratio adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan utang jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri.
Nah, yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki berbagai jenis rasio sebagai berikut. Yang pertama, gross profit margin atau dikenal dengan margin laba kotor adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua ada operating profit margin atau dikenal juga dengan margin laba operasi adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Yang ketiga ada net profit margin atau dikenal juga dengan margin laba bersih adalah rasio yang digunakan mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan termasuk bunga dan pajak. Yang keempat ada return on investment merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Dan yang terakhir ada return on asset atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis yang merupakan rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset tetap. Nah, terima kasih. Pembahasan selanjutnya mengenai metode pendekatan analisis rasio keuangan. Yang pertama, pendekatan lintas seksi. Pendekatan ini mengevaluasi dengan cara membandingkan rasio-rasio antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Dengan cara ini dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan berada di atas, berada pada rata-rata, atau berada di bawah rata-rata industri. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan runtut waktu. Pendekatan ini mengevaluasi dengan cara membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya, dengan membandingkan antara rasio-rasio yang dicapai saat ini dengan rasio di masa lalu yang dapat memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan terlihat pada kecenderungan tren dari tahun ke tahun, dan dengan melihat perkembangan ini, perusahaan akan dapat membuat rencana untuk masa depannya. Baiklah, saya Sima Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari rasio keuangan. Manfaat rasio keuangan terdiri dari 8. Manfaat yang pertama yaitu mempermudah evaluasi keuangan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang rumit dan rinci menjadi lebih sederhana serta mudah dipahami. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari keuangan perusahaan. Yang keempat, membantu mengawasi sekaligus memantau perkembangan usaha yang dilakukan perusahaan dalam beberapa waktu tertentu. Yang kelima, memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian perusahaan terhadap suatu keadaan tertentu. Yang keenam, memberi gambaran kepada kreditor atau investor mengenai posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya guna membantu investor menentukan investasi yang paling baik. Yang ketujuh, membantu menentukan besar pajak yang dibebankan kepada pemerintah oleh perusahaan atau menentukan tingkat kewajaran keuntungan yang dimiliki suatu industri. Yang kedelapan, membantu untuk membuat pertimbangan, keputusan, maupun prediksi untuk langkah ke depannya berdasarkan pencapaian perusahaan dan prospek yang ingin dituju selanjutnya. Pada akhir sesi video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi. Jadi, rasio keuangan itu adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti misalnya laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi, serta laporan-laporan keuangan yang lainnya. Kemudian ada pun juga kesimpulan terkait rasio keuangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, kemudian yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Oke, nah jadi rasio keuangan itu terbagi menjadi 4 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga seperti yang sudah dijelaskan
oleh rekan-rekan yang telah bertugas menjelaskannya tadi. Kemudian ada terkait manfaat rasio keuangan. Nah, jadi di kesimpulannya saya akan mengulas sedikit kembali apa yang telah dijelaskan rekan-rekan saya tadi. Dengan mempelajari rasio dan analisis rasio keuangan, kita atau Anda itu dapat memperoleh berbagai manfaat yang tentunya baik untuk perkembangan perusahaan serta mempermudah evaluasi keuangan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang rumit dan rinci menjadi lebih sederhana dalam membuat laporan keuangan, yakni bisa membuatnya lebih sederhana dan juga lebih mudah dipahami, serta kita juga bisa mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan keuangan perusahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya di atas tadi. Oke, untuk yang terakhir ini ada rasio keuangan. Mungkin teman-teman sudah mendengar penjelasan rekan saya tadi, apa sih itu rasio keuangan. Jadi di sesi kesimpulan ini saya akan mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan. Sedikit mengulas kembali ya. Rasio keuangan adalah metode analisis yang penting untuk sebuah perusahaan. Bisa dimanfaatkan investor sebelum melakukan atau sebelum memberikan investasi ke sebuah perusahaan tersebut. Jadi perusahaan juga dapat menjadikan sebagai metode penilaian terhadap perkembangan usahanya tersebut. Oke, mungkin untuk kesimpulan cukup sampai di sini. Hanya inilah yang saya bisa berikan kepada teman-teman terkait kesimpulan apa yang sudah rekan-rekan saya tadi jelaskan kepada audiensi semua. Mungkin apabila ada kesalahan dari rekan-rekan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pada sesi video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.